Lalu perkenalkan nama saya Riset Miswanken dengan 11S2302. Jadi di sini saya akan menjelaskan laporan praktik kementerian beserta subscribe-nya. Oke, saya mulai dari laporan tersebut. Di mana judul praktik kementerian 3 ini adalah studi kasus Jawa dasar atau lanjutan. Di sini ada capaian atau ringkasan pemahaman, yaitu latihan membuat aplikasi tertulis selesai, dan saya merasa cukup paham. Kemudian langsung kita pada aplikasi tertulis selesai, dan saya cukup paham. Adapun yang saya dapat setelah saya melakukan studi kasus tersebut adalah bahwa program tertulis berbasis teks ini dirancang untuk melakukan tugas dengan mudah dan efektif, di mana program ini memungkinkan kita untuk melihat daftar tugas dengan jelas, menambahkan tugas baru, dan menghapus tugas yang sudah tidak diperlukan. Program ini juga dapat memperbesar kapasitas penyimpanan jika daftar tugas bertambah. Menu yang sederhana memudahkan pengguna untuk mengambil tindakan seperti menambah, menghapus, mengupdate, atau keluar dari aplikasi. Semua fitur ini memastikan aplikasi berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman yang baik dalam mengelola tugas sehari-hari. Jadi intinya adalah mempermudah kita membuat daftar tugas supaya lebih efektif dan efisien. Lanjut, ini saya bersama kelompok saya sedang mengerjakan tugas tersebut. Oke. Nah, di sini saya melakukan aktivitas latihan membuat aplikasi to-do list. Ini dapat dilihat di sini, yaitu yang pertama itu kita membuat app kelas, kemudian membuat model, terus menentukan bisnis logic, menentukan view, menampilkan to-do list, kemudian tes menampilkan to-do list, terus kemudian menambah to-do list, tes menambah to-do list, kemudian menghapus to-do list, tes menghapus to-do list, kemudian input data, kemudian itu view menampilkan to-do list, kemudian tes view menampilkan to-do list, kemudian view menambah to-do list, kemudian tes view menambah to-do list, view menghapus to-do list, tes view menghapus to-do list, lalu tes semua aplikasinya. Oke, setelah kita tes semua di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang code yang sudah kita buat ini, dan akan dilanjut penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan dalam Biscode. Oke. Di kode ini adalah aplikasi to-do list yang berbasis teks yang memungkinkan kita untuk mengelola tugas. Itu fungsinya menampilkan daftar tugas yang ada melalui metode show to-do list. Show artinya kan menampilkan, menunjukkan, serta menambahkan tugas baru dengan add to-do list, mana string to-do, yang juga memperbesar ukuran array jika diperlukan. Di mana metode remove to-do list atau integer position digunakan untuk menghapus tugas pada posisi tertentu dalam daftar. Untuk pengujian terdapat metode seperti tes to-do list, tes show to-do list yang mengisi dan menampilkan daftar tugas, dan tes remove to-do list yang menunjukkan penghapusan tugas serta menampilkan daftar sebelum dan sesudah diusaha. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan beserta source code-nya. Oke. Ini adalah aktivitas studi kasus update, fitur update. Di mana ini merupakan studi kasus pada praktikum 3 tersebut. Menambahkan fitur update, di mana kode sumber dasar adalah implementasi sederhana dari aplikasi to-do list yang menggunakan Java, di mana aplikasi ini memungkinkan kita untuk melakukan migrasi aplikasi dasar pada daftar tugas, termasuk melihat daftar tugas yang ada, membuat tugas baru, menghapus tugas, dan membuat tugas yang sudah ada. Di mana fungsi utama dari kode ini termasuk show to-do list untuk menambahkan daftar tugas, kemudian add to-do list untuk menambah tugas baru dalam daftar, dan remove to-do list serta change to-do list untuk menghapus dan mengubah tugas pada posisi tertentu dalam daftar. Program ini juga menyediakan metode untuk menangani input dari pengguna melalui metode seperti input, yaitu string info, dan read integer yang memudahkan interaksi pada kita. Oke, adapun penjelasan setelah kode tersebut kita demokan, yaitu
aplikasi sudah lulus berbasis teknik penggunaan untuk yang mungkin itu melalui daftar tugas melalui daftar terminal. Setelah dijalankan, kita akan melihat daftar tugas yang ada dan diberikan dengan opsi seperti menambah tugas baru, menghapus tugas pada saat nomor posisinya, atau mengubah deskripsi tugas yang sudah ada. Oke. Itu misalnya jika kita memilih untuk menilai tugas termasuk belanja mingguan, maka si program akan membuat tugas tersebut ke daftar jika belum ada. Dan namun jika kita memilih untuk menghapus tugas di posisi nomor 2, tugas dari posisi tersebut akan dihapus dan semua tugas setelahnya akan digeser ke kiri untuk mengisi posisi yang kosong. Oke. Demikian yang saya dapat jelaskan tentang laporan dan akan dilanjut pada aplikasi Piscode. Oke, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari program tersebut. Adapun tujuan dari program tersebut adalah uh, untuk memungkinkan untuk mengelola daftar tugas yang memungkinkan kita untuk menampilkan, menambahkan, menghapus dan membuat itu dalam daftar, di mana aplikasi ini menggunakan array dinamis untuk menginginkan item dan menggunakan menu interaktif untuk berbagai operasi manajemen tugas. Lanjut ke, saya akan menjelaskan core program tersebut. Oke, di sini public static void to-do list ini di sini kita menampilkan daftar si todo yang dalam array model konsol, di mana iterasi dilakukan melalui seluruh array model dengan menggunakan indeks i. Jika elemen pada indeks itu tidak nol atau ini, if not, artinya ada item todo di posisi tersebut dan akan dicetak ke konsol dengan nomor urut atau nomor, di mana nomor urut dimulai dari 1 bukan 0 yang diperoleh, makanya saya ditambah 0. Var 0 ditambah 1 kan ini itu dimulai dari 0 tambah 1 kan dimulai dari 1, di mana yang diperoleh dengan menambahkan 1 ke indeks ini. Nah, itu pengertiannya. Kemudian di public static void add tulis ini, di sini kita menambahkan item baru. Di sini kita menambahkan item baru ke dalam daftar duplikat atau double. Pertama, fungsi ini akan memeriksa apakah ada yang sama sudah ada dalam daftar dengan membandingkan dengan case intensif. Oke, maka case intensif ada. Oke. Jika ada, akan mencetak pesan bahwa item sudah tersedia atau telah tersedia keluar dari fungsi. Oke. Setelah itu jika tidak ada duplikat, fungsi memeriksa apakah array model penuh dengan mencari elemen nol. Jika penuh, ukuran array digandakan atau array baru dibuat dengan 2 kali ukuran array lama, dan elemen lama akan disalin ke array baru. Jika tidak penuh, item baru ditambahkan ke posisi pertama yang kosong. Jika target indeksnya masih minus 1, ini var target indeks minus 1, maka artinya tidak temukan tempat kosong. Mesti mencoba menambahkan item di posisi kosong yang tersedia setelah kita menggandakan surat array-nya. Lanjut ke sini. Public static boolean remove. Di sini kita menghapus item pada posisi tertentu dalam daftar todo. Di sini kita memeriksa validitas posisi, memastikan posisi berada dalam rentang yang valid, yaitu antara 1 dan panjang array model. Kemudian jika posisinya tidak valid atau tidak ada item di posisi tersebut, maka akan mencetak pesan kesalahan dan akan mengembalikan false. Jika valid, item dihapus dengan menggeser semua elemen setelah posisi yang dihapus satu tempat ke kiri. Elemen terakhir diatur untuk menandakan bahwa elemen tersebut telah dihapus dan akan mengembalikan
true jika penghapusan berhasil. Oke. Lanjut ke public static public static change to do list. Di sini kita akan mengubah item pada posisi dan dengan item baru jika tidak ada duplikat. Kemudian kita juga akan memeriksa validitas posisi dan memastikan item ada di posisi tersebut. Jika item baru sama dengan item yang sudah ada di posisi yang sama, tidak ada perubahan yang dilakukan. Jika item baru sama dengan item yang ada, tetapi dalam format berbeda, akan mencetak pesan bahwa item telah tersedia atau produk telah tersedia. Kemudian akan memeriksa seluruh daftar yang melihat apakah item baru sudah ada di posisi lain. Jika ada, akan mencetak bahwa item sudah tersedia di posisi lain, todo sudah tersedia di posisi lain. Oke, jika item baru tidak ada daftar, mengganti item pada posisi yang diberikan pada item baru. Maka mode positioning 1 result. Lanjut ke nah, di sini kita membaca input berupa integer yang akan dari kita gitu, yang menggunakan scanner untuk membaca nilai integer dari yang akan kita input. Ada dengan catatan kita biasanya perlu memanggil scanner next line untuk membersihkan new line karakter dari buffer input. Lanjut ke ini public static. Di sini kita membaca input berupa string yang akan kita input dengan pesan tambahan, di mana akan menampilkan pesan yang diberikan dalam parameter info. Menggunakan scanner untuk membaca dan membalikan input string dari yang akan kita input. Lanjut ke ini. Di sini kita membaca input yang kita membaca inputan string yang menggunakan scanner untuk membaca seluruh baris yang akan kita input dan akan mengembalikannya sebagai string juga. Oke, lanjut ke public static void show. Di sini kita menampilkan menu utama untuk kita menampilkan menu utama untuk kita atau pengguna dan memungkinkan mereka untuk memilih operasi itu tambah, hapus, kemudian ubah, dan keluar. Dan pada di sini kita akan menampilkan daftar todo, memanggil show to do list, dan menampilkan menu dengan opsi untuk menambah, menghapus, mengubah, serta keluar dari programnya itu. Kemudian mengambil input dari kita untuk menentukan pilihan. Berdasarkan yang kita pilih nanti memanggil metode terkait yaitu view add to do list, view remove to do list, dan view change to do list. Jika kita memilih X, maka versi variabel itu akan stop dan diatur ke true untuk keluar dari looping dan mengakhiri program. Jika input itu tidak valid, menampilkan pesan kesalahan dan melanjutkan loop. Maka jika contohnya kan kita input itu 1, maka otomatis kita akan menambah ke daftar tugas. Terus kalau kita pilih nomor 2 akan menghapus. Kalau kita buat itu 3, maka akan mengubah dan X itu keluar dari program. Namun jika kita menginput itu contohnya 5, otomatis nggak ada dong dalam dasar itu, maka akan mencetak pesan pilihan tidak dimengerti. Oke. Lanjut ke ini public static. Nah, di sini kita menangani proses penambahan item baru ke daftar situ dulu itu, di mana mencetak pesan untuk mengkonfirmasi kita bahwa akan menambahkan item baru dan akan mengambil input dari kita untuk item baru. Jika kita input itu X, jika input adalah X, positif ini tidak akan melakukan apa-apa dan langsung kembali ke menu utama. Jika kita input X keluar, maka akan kembali, nggak ada lagi yang bisa dilakukan si program itu gitu. Jadi jika input bukan X, fungsi akan memanggil add to do list untuk menambahkan item baru ke daftar. Oke. Di sini
Di sini kita view public static void view remove to do list. Di sini kita menangani proses penghapusan item dari daftar to do list berdasarkan nomor posisi. Yang artinya kita mencetak pesan untuk menginformasikan yang akan diinformasikan ke kita bahwa si program ini akan menghapus todo, di mana kita membaca, di mana akan mengambil input nomor dari kita untuk item yang ingin dihapus. Contohnya kita ada lima daftar tugas kita supaya belajar Java, belajar coding, belajar PBO itu. Maka jika kita contohnya kita mau menghapus yang nomor satu nih gitu, maka akan si program ini akan minta kita mau menghapus nomor berapa dari daftar tugas itu gitu. Kemudian jika input adalah expose, ini tidak akan melakukan apa-apa karena tadi otomatis keluar dari loop itu. Jika inputnya itu bukan X, fungsi akan mengonversi input menjadi integer dan memanggil remove the list untuk menghapus item pada posisi yang diberikan. Kemudian result atau hasil dari penghapusan ini tidak digunakan lebih lanjut di sini, tapi bisa digunakan untuk menampilkan pesan keberhasilan atau kesalahan jika diinginkan. Oke, lanjut ke ini yang terakhir. Public static void view change to do list. Di sini kita menangani proses pengubahan item di daftar todo berdasarkan nomor posisi. Yang artinya kita mencetak pesan untuk si program ini mencetak pesan untuk memberitahu kita bahwa si program ini akan mengubah todo, di mana si program ini juga akan meminta kita untuk menginput nomor berapa atau posisi berapa yang mau kita ubah. Kemudian jika input X sama seperti sebelumnya, maka loopnya akan berhenti dan kembali ke daftar menu. Jika bukan X, jika input adalah nomor, maka si program ini akan memeriksa apakah nomor posisi valid serta ada item di posisi tersebut. Contohnya kita punya daftar tugasnya itu cuma 2, padahal belum dihapusnya. Padahal kita input itu 3, otomatis daftar tugas yang ketiga kosong, maka dia akan memeriksa itu valid atau tidak valid. Kemudian jika inputnya tidak valid, maka akan mencetak kesalahan, yaitu tidak ada tulis pada posisi tersebut. Oke. Sekiranya demikian yang bisa saya jelaskan tentang source code tersebut pada praktikum 3 ini. Bila mana ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.